Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin share mengenai komponen dan deployment diagram. Untuk materi Unified Modeling Language, mungkin ini adalah diagram UML yang biasanya dibuat setelah implementasi ya, after implementasi. Namun untuk deployment diagram sebenarnya dia bisa dibangunnya di awal implementasi atau di akhir implementasi. Namun untuk komponen diagram itu biasanya dibangun setelah implementasi. Nah, ini adalah salah satu daripada komponen diagram ya. Jadi yang berkaitan dengan fisik suatu aplikasi dalam Unified Modeling Language. Jadi untuk komponen diagram sendiri memang dia lebih menggambarkan ke aspek fisik dari suatu sistem. Jadi mengapa dia digambarkan setelah fase coding ya atau implementasi, karena memang dia akan menggambarkan komponen-komponen sisi fisiknya. Artinya dia akan menggambarkan suatu file, ya suatu dokumen, suatu executable, suatu file lain, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita codingnya pakai Java, ada kelasnya, ada Java-nya gitu ya, ada executable-nya, ada jar-nya, dan seterusnya. Kalau kita coding pakai PHP, ya ada file PHP-nya, ada file lib-nya, file config-nya, dan seterusnya gitu ya. Jadi memang untuk komponen diagram dia menggambarkan komponen fisik ya. Tentunya selain itu komponen fisik yang dimaksud juga adalah kelas gitu ya, karena memang komponen diagram biasa dipakai dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini komponen diagram itu menggambarkan suatu hubungan ketergantungan atau dependensi ya antara suatu komponen dengan komponen yang lain dalam suatu perangkat lunak. Ya, karena sejatinya memang pada komponen diagram ya, setiap komponen yang digambarkan itu pasti tergantung dengan komponen yang lain. Ya, jadi tidak terpisah. Nah, sehingga komponen yang saling ketergantungan itu nanti akan membuat suatu perangkat lunak yang utuh atau kita sebut dengan sistem perangkat lunak gitu ya. Nah, tujuan komponen diagram itu adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem. Jadi biasanya komponen diagram itu dipakai untuk deploy. Artinya apa yang ada di dalam komponen diagram agar itu tidak tertinggal saat berpindah dari fase development ke fase deployment ya, ke operasi ke production, maka kita buatlah komponen diagram. Walaupun zaman sekarang perpindahan environment ya dari dev ke operasional itu sudah menggunakan tools yang sangat mudah gitu ya. Nah, lalu yang kedua, file-file itu akan dibuat suatu dokumentasi sehingga mudah dilakukan teknik forward dan reverse engineering nantinya. Artinya tadi ya file-file yang dibuat tadi itu nanti kemudian bisa dikembangkan dengan mudah. Karena apa? Karena bentuk fisiknya dan dependensinya terhadap komponen yang lain itu tergambarkan dalam suatu dokumentasi dengan komponen diagram. Lalu menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Jadi ada suatu komponen dengan komponen yang lain saling ketergantungan dan berhubungan, dan itu akan membentuk suatu sistem yang sangat besar gitu ya. Nah, biasanya memang kalau dulu ya komponen diagram ini kalau kita masih menggunakan deployment secara tradisional ya untuk ke fase productionnya, maka memang ketika dia berpindahan dari lingkungan dev ke operasional itu agak sulit ya. Jadi komponen diagram memang zaman sekarang itu agak jarang ya dibuat karena memang development tools ya yang dipakai menuju ke deployment tools itu sudah sangat baik ya. Jadi untuk beberapa aplikasi juga bisa pakai versioning control gitu ya, untuk beberapa deployment server bisa pakai Docker ya dan lain-lain, sehingga nanti komponen-komponen itu sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan yang mungkin tidak perlu digambarkan lagi relasi-relasi antar masing-masing komponen itu. Nah, untuk komponen diagram ada beberapa notasi yang dipakai ya. Ada nama komponen, ada package, ada relasi. Nah, relasi yang ada pada komponen diagram itu hanya satu, yaitu relasi dependensi. Nah, ini adalah
simbol yang dipakai di UML versi 2 ya. Kalau di UML versi 1 nanti simbolnya berbeda lagi. Kemudian ada dua notasi lagi, ada interface, kalau memang ada interface-nya gitu ya, terhadap perangkat lunaknya atau terhadap sistem lain atau terhadap hardware, itu juga bisa digambarkan. Lalu ada link, ya garis yang menunjukkan relasi. Sebenarnya link ini agak jarang digambarin ya, karena sejatinya komponen diagram itu memang relasinya dependensi. Nah ini contohnya gitu ya, contohnya. Jadi misalnya kita ada suatu package yang kita namakan dengan server. Nah, di dalam server itu ada komponen berupa UI, business processing, data, dan security yang saling keterhubungan ya, dependensi. Contoh kedua, kita bisa bikin kayak gini. Misalnya kita menerapkan arsitektur client server. Nah, maka di sini ada aplikasi client dan ada aplikasi di server. Ini bisa jadi adalah PHP, di mana ada 3 package atau komponen besar. Di situ ada model, view, dan controller ya, pakai MVC. Nah, kemudian ada contoh yang lain. Nah, ini yang ada ketergantungan dengan interface ya, ada mesin ya. Nah, kalau kita lihat simbol yang di atas ini adalah simbol package diagram untuk UML versi 1 kalau saya nggak salah. Jadi kita bisa menggambarkan itu seperti ini ya, ada beberapa interface di sini, di mana interface ini adalah kaitannya dengan mesin, dengan hardware. Interface di sini adalah kaitannya dengan software ya, ada transaction processor dan accounting driver di sel servernya. Nah, kemudian contoh yang lain juga seperti ini bisa gitu ya. Di sini ada ATM, di sini ada dispenser, ada card validation, ini hardware semua, ada card reader, ada ATM network. Nah, kalau kita ingin membuat komponen diagram, gimana sih caranya? Ada hal-hal yang perlu kita identifikasikan pertama kali, yaitu ada file-file apa saja yang dipakai di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi semua file kita bisa kumpulkan, kemudian library apa saja yang terkait ya yang ada di aplikasi itu, kemudian bagaimana hubungan antar dokumen-dokumen atau file-file tersebut. Kadangkala misalnya kita menggunakan suatu library di suatu kelas gitu ya, artinya nanti kita gambarkan komponen library-nya, kita gambarkan komponen kelasnya, dan dia akan dependensi ya dari library ke kelas tersebut. Nah, setelah kita tentukan identifikasi dokumen, file, atau library yang mana saja yang nanti adalah merupakan suatu komponen, kemudian kita tentukan namanya gitu ya. Namanya berupa kata benda biasanya. Kemudian kita siapkan desain layout-nya agar tidak bertumpuk gitu ya, menggunakan suatu tools UML, dan kita bisa berikan notes ya apabila memang ada hal-hal yang harus dijelaskan. Nah, di sini sebenarnya package diagram dan kelas diagram itu bisa kita gambarkan bersamaan, tapi bersamaannya itu tidak semua kelasnya ya. Artinya ada komponen yang mewakili kelas, mewakili package, dan mewakili hal lain gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan suatu bentuk komponen, package, dan kelas itu dalam satu kesatuan. Kalau dalam pemrograman objek itu kan biasanya kita bisa bilang objek yang komponen yang paling kecil dari pemrograman objek adalah kelas gitu ya. Nah, biasanya kalau kelas ditumpuk, disimpan dalam satu folder gitu ya. Folder itu kita sebut sebagai package. Ya, jadi si package itu kalau di teknik pemrograman itu kalau kita ngomongin akses modifier friend ya. Jadi ada public, ada friend. Memang friend itu tidak familiar ya, ada di bahasa pemrograman tertentu seperti VB.NET ya. Nah, friend itu seperti public, namun hanya bisa diakses di package-nya saja. Luar package dia nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau public bisa ya, di luar package bisa, di dalam juga bisa. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi komponen diagram ini memang zaman sekarang itu agak jarang ya ada yang menggambar komponen diagram, karena untuk environment-nya sendiri biasanya udah mereka simpan dalam suatu repository gitu ya. Sehingga memang ketika perpindahan daripada development environment ke operasional atau ke production itu sangat mudah. Nah, seperti ini relasi komponen ya. Jadi ada komponen A dan komponen B.
Jadi kalau kita berbicara komponen A bergantung pada komponen B, ya bergantung, jadi tergantung dari arah panahnya. Jadi kalau A ke B, panahnya itu artinya komponen A bergantung pada komponen B, gitu ya. Nah, jadi kalau dia tergantung artinya B ini harus selesai dulu, baru A nanti kemudian bisa mengerjakan apa yang dia inginkan dari B, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh dari dependensi untuk aplikasi sederhana, gitu ya, untuk aplikasi web menggunakan Java. Jadi di sini ada page home, misalnya ada sebuah program di sini file, ada program yang lain, ada program dokumen, ada another program dokumen, ya. Nah, jadi page ini akan bergantung pada ini, ya. Ini akan bergantung pada ini, ya. Ini akan bergantung pada ini akan bergantung pada ini, dan ini akan bergantung pada ini. Jadi ini dulu, ya, kemudian ini, ya, ini dan ini, gitu ya. Jadi artinya kalau kita batasi, ya, ini adalah UI, ini adalah aplikasi, maka aplikasinya harus jalan dulu, baru UI-nya bisa jalan, gitu ya. Nah, atau contoh yang lain juga bisa seperti ini, gitu ya. Jadi ada persediaan obat, ada penjualan, ada rekanan, ada pembelian obat. Jadi saling ketergantungan, dan kita akan melihat dari arah panah itu seperti apa ketergantungannya. Ada contoh kasus di sini, ya, misalnya akan dibuat sebuah pencatatan aplikasi pencatatan buku telepon menggunakan Java. Ketentuannya adalah akan ada formnya di halaman depan, pengguna harus login dulu. Setelah login akan menampilkan lembar pemasukan data buku telepon. Bila password login benar akan masuk ke tadi, tampil lembar buku telepon. Kalau salah dia akan muncul notifikasi salah. Kemudian yang bisa dilakukan adalah tambah, ubah, dan hapus, gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan komponen diagramnya, maka dari yang kita udah coding, maka kita tahu ada UI, ya, ada login, terus ada operasi, ya. Operasi di sini ada kelas buku telepon. Kalau pakai library, identifikasi library-nya, kalau ada ketergantungan nanti baru dibuat ketergantungannya atau dependensinya di akhir. Jadi tentukan dulu komponennya, ya, komponennya, lalu nanti baru dibuat relasinya. Nah, untuk komponen diagram ini paling sering dipakai itu adalah dependensi. Nah, kita tentukan daripada kasus yang tadi, gitu ya. Jadi tampilan depan akan menentukan lembar input login. Ya, maksudnya kalau memang login berhasil, maka akan masuk ke dalam menu, gitu ya. Terus kalau misalnya salah, akan muncul suatu notifikasi, dan kalau dimasukkan datanya akan terhubung dengan database. Nah, sehingga kita bisa menggunakan ini, ya, untuk komponennya. Jadi ini akan tergantung ini akan tergantung ini akan tergantung ini, gitu ya. Jadi dari UI utama, kalau dia berhasil login masuk ke UI login, ya, dari menu utama, ya, dia pilih menu login masuk UI login, dari situ dia masuk ke UI buku tamu, baru nanti dia akan akses database. Nah, ini adalah UML versi 2, ya, simbol komponennya. Kalau yang ini UML versi 1. Nah, kemudian yang kedua adalah deployment diagram. Nah, deployment diagram ini adalah diagram yang paling sedikit notasinya, ya, karena dia akan menggambarkan sistem secara fisik, ya, tapi di bagian hardware. Nah, gitu ya. Jadi di bagian hardware-nya. Jadi ada software apa berjalan di hardware apa, gitu ya. Jadi dia akan lebih banyak menggambarkan relasi antar hardware. Nah, biasanya deployment diagram ini dia menggambarkan arsitektur aplikasi yang lebih besar, ya, di mana kita sebut itu sebagai perangkat keras, dan istilahnya notasi di sini kita sebut sebagai node. Jadi node itu nanti akan diimplementasikan sebagai suatu kotak, ya, suatu bentuk kubus, di mana di situ akan ada aplikasi dan ada hardware. Nah, di deployment diagram ini kita bisa memasukkan komponen. Jadi kalau ada UI atau ada server atau ada package atau apapun itu kita bisa masukkan ke dalam node, gitu ya. Sehingga tergambarlah di situ sistemnya apa, kemudian hardware-nya dia
menggunakan apa. Nah, biasanya deployment diagram itu digunakan oleh sistem engineer ya, di bagian operasional nantinya ke bagian production. Karena memang ketika perangkat lunak itu akan dipakai, ada perbedaan development, ada perbedaan environment kan antara development dengan operasional. Kalau kita berbicara ke development, biasanya kita hanya menggunakan localhost gitu ya, spek 1, aksesnya cepat ya karena lokal. Nah, kalau kita akan publish ya si software itu, kita kan harus mempertimbangkan banyak hal ya, seberapa banyak pengunjung akan akses, seberapa kuat software ini, ya seberapa cepat jaringannya dan lain-lain, sehingga si perangkat lunak itu memang harus berjalan di lingkungan operasional. Jadi lingkungan development dengan operasional itu tentu saja itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, node di sini biasanya ada dua tipe ya yang digambarkan, yang sering digambarkan. Yang pertama adalah prosesor, yang kedua adalah device ya, perangkat keras, printer, monitor dan lain-lain ya. Nah, simbol node itu ini ya. Nah, simbol node ini kita bisa masukkan file exe, execute, file apapun, jar dan lain-lain di sini, sehingga nanti akan dijelaskan bahwa ada hardware yang ada software yang berjalan di atas hardware yang seperti apa. Bagaimana cara menggambar deployment diagram itu? Yang pertama kita tentukan node-nya dulu, kemudian kita tentukan hubungan antar node. Nah, cara menentukan node itu yang pertama, mana elemen fisik, gitu ya. Jadi nanti ketika akan ke deploy ya, elemen fisiknya apa saja, misalnya menggunakan server ada berapa banyak ya, ada server database, ada server buat scheduling misalnya, ada server buat apa gitu ya, dan lain-lain. Terus nanti akan diakses oleh seperti apa, arsitektur hardware-nya gimana ya, client server kah atau seperti apa gitu ya. Nah, kita tentukan itu dulu yang fisik-fisiknya. Kemudian dari yang fisik itu kita hubungkan ya node-node-nya gitu. Nah, seperti ini contohnya gitu ya. Jadi untuk node tadi ya, notasinya adalah kubus. Lalu relasi antar node itu kita sebut sebagai connection atau association, itu adalah garis saja kayak gini. Nah, boleh aja kita tambahkan multiplicity-nya ya, 1 ke banyak di sini, dan sifat asosiasinya adalah asinkronus misalnya, ini juga boleh gitu ya. Karena dari client ke server, association yang ada yang digambarkan di garis ini kita bisa sebut sebagai koneksi gitu ya. Nah, untuk koneksi itu ada macam-macam stereotip yang bisa dipakai ya. Misalnya dari protokolnya kah, dari drivernya kah, gitu ya, dari relasinya kah, sinkronus atau asinkronus kah, dari bentuk fisiknya lah, dia pakai WiFi atau pakai kabel Ethernet gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya, kalau misalnya kita menggambarkan suatu aplikasi ya. Nah, di production-nya ya. Jadi di sini ada client, browser client, ada browser di sini. Kemudian ada rich client, ya ada Windows OS-nya di sini. Kemudian di sini ada web server, dia pakai Solaris. Web servernya dipakai Apache. Rich client terhubung ke LAN, browser client terhubung ke internet. Kemudian dia ada koneksi ke application server, ya menggunakan Java, RMI dan LAN. Jadi dia pakai remote method invoke ya. Kemudian di dalam sini ada kontainer dan ada Oracle DBMS yang terhubung menggunakan driver JDBC gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada menggambarkan deployment diagram. Jadi ini adalah satu hardware, di dalamnya ada hardware lagi, ya di dalamnya ada hardware lagi. Nah, atau contoh yang seperti ini juga bisa ya untuk jaringan kantor yang kecil. Jadi ada database server, ada application server, ada DB client, ini adalah komponen ya. Kemudian ada WS, workstation, lalu di sini ada printer. Nah, mungkin ini kalau mau printernya dibikin banyak, bisa dikasih keterangan. Nah, gitu ya. Jadi ini yang seperti yang tadi gitu ya. Jadi ini dibuat bisa lebih detail lagi gitu ya. Misalnya memang dibutuhkan sesuatu yang detail, jadi dari yang ini tadi bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Nah, atau seperti ini ya, untuk
translasi bahasa online berbasis Google API misalnya. Biasanya kan dari user ke web browser ke web server ke Google server ke database, nanti balik lagi. Nah, sehingga dia bisa menggunakan ini untuk main servernya, menggunakan server dari .NET, ya ini Windows berarti, kemudian pakai MS Access, Windows juga, lalu ada web server, kemudian ini adalah WS Workstation-nya, ada web browser sama .NET Framework. Jadi bisa digambarkan dengan cara seperti ini juga. Nah, kalau kita menggambarkan mengenai arsitektur yang berbeda, misalnya di sini kita menggunakan ActiveX Control pakai Java Bean dan Java Server. Kalau kita bikin webnya pakai Java, gitu ya, ini juga bisa kita gambarkan seperti ini, gitu ya nantinya. Nah, atau kalau kita bikin arsitektur game ya, arsitektur game kan berbeda ya, dia pakai sistem yang distributed database yang sinkronus ya untuk kliennya, karena kalau yang satu situ bergerak, yang lain juga harus menerima respon bahwa dia bergerak kan gitu ya. Nah, yang kayak gini juga bisa dijadiin contoh gitu ya. Jadi misalnya kita akan mengembangkan aplikasi database berbasis web client server dengan kriteria yaitu bahwa elemen yang terlibat yaitu main server, database server, dan klien menggunakan ActiveX Control, Java Bean, dan web server. Komponen yang ada di database server yaitu Oracle Database, dan komponen pada klien yaitu web browser. Nah, kita bisa gambarkan dengan mengikuti yang tadi ya, bagaimana caranya menggambar deployment diagram. Pertama kita tentukan node-nya dulu. Dari contoh sini node-nya ada 3 ya, ada main server, ada database server, sama klien. Kemudian komponen yang ada di dalamnya, karena dia menggambarkan komponen juga di sini ya, ada ActiveX Control, ya ada Java Bean dan lain-lain. Nah, kita definisikan dulu di servernya ada ActiveX Control, Java Bean, web server, database servernya ada Oracle, lalu kliennya menggunakan web browser. Nah, kemudian kita hubungkan antara node dengan komponen sehingga hasilnya seperti ini. Ya, di main server tadi ada ActiveX dan Java Bean, ada web server, kemudian ada database server menggunakan Oracle, dan ada klien menggunakan web browser. Baik, seperti itu ya komponen dan deployment diagram. Ini memang diagram yang biasanya digambarkan setelah coding ya, after implementasi. Kalau komponen diagram kebanyakan setelah coding digambarinnya karena memang harus terlihat dulu komponennya berupa komponen fisiknya ya. Tapi kalau deployment diagram ada yang kadang-kadang digambarkan di depan juga ya. Jadi mereka sering menggambarkan arsitektur hardware gitu ya menggunakan deployment diagram. Makanya deployment diagram ini sering kita temukan di berbagai project ya, dokumen project, karena deployment diagram ini tidak harus standarnya menggunakan object oriented ya, tapi dia memang termasuk ke dalam UML ya, Unified Modeling Language untuk deployment diagramnya. Itu saja dari saya ya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.